رسوله المصطفى وعلى آله أهل الصدق وأهل التقى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله. Ibu-ibu jamaah majelis Odoj Syamila yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih baik. Di antara wujud kita menjadi lebih baik itu apa? Nabi mengatakan, "Famay yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi lebih baik, maka akan dimudahkan baginya perjalanannya menuju majelis ilmu. Kalau ketika kita hadir di majelis ilmu kok gampang, apalagi ada yang jemput, apalagi ada yang mengingatkan, jangan lupa ya besok hadir, maka itu artinya Allah menghendaki kita untuk menjadi lebih baik. Dulu kita mungkin jarang baca Quran, ada odoj terpaksa baca Quran, terpaksa baik atau terpaksa buruk? Terpaksa baik. Memang untuk menjadi baik harus dipaksa awalnya, sampai kita menjadi terbiasa. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Ya agak benar juga itu, masa ikhlas masuk neraka. Kalau bisa jangankan masuk, melihat saja jangan. Melihat saja jangan. Sampai Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka. Jangan sampai engkau merasakan azabnya, apalagi masuk mendekam di dalamnya selama-lamanya. Jaga diri kalian dari neraka walau bisyikki tamratin. Meskipun hanya dengan separuh butir kurma. Kurma kan sudah kecil, diparuh lagi, lebih kecil lagi. Sampai segitunya, jangan sampai engkau tersentuh oleh api neraka, meskipun hanya dengan bersedekah separuh biji kurma, separuh buah kurma. Apalagi yang disedekahkan tidak hanya separuh buah kurma, lebih dari itu. Lalu seandainya tidak ada buah kurma yang bisa kita sedekahkan, kata Nabi, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat thayyibah, dengan la ilaha illallah, dengan zikrullah, dengan baca Quran, maka Nabi mewanti-wanti umatnya jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berpotensi membawa kita ke dalam neraka. Apalagi sampai perbuatan itu mengandung unsur kesyirikan. Pengen terkenal, pengen kaya, pelihara boneka. Kalau orang miskin itu ya bangsanya boneka jelek-jelek itu, jenglot apalagi. Nah, kalau artis spirit doll, boneka yang cakep-cakep, boneka yang cantik-cantik. Memang kepada kehilangan akal semuanya. Orang yang lebih kaya mungkin lebih dari itu. Maka hati-hati ibu-ibu, jangan ikut-ikutan. Kita yang sudah ngaji ini, daripada melihara boneka, mendingan melihara anak yatim, betul? Ada begitu banyak anak yatim kanan kiri kita. Pelihara itu, cukupi kebutuhannya. Sayangi, santuni. Sampai Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dengan mereka, orang-orang yang menyantuni anak yatim, menyayangi mereka di surga nanti seperti dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk. Saking dekatnya. Saking dekatnya. Maka tidak ada yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW selain daripada mereka yang menyantuni anak-anak yatim. Daripada kita melihara boneka, mendingan melihara anak yatim. Sampai ada ya, walaupun tidak kita salahkan, ada bapak-bapak yang punya hobi, entah itu hobi otomotif, entah itu hobi melihara burung. Hobinya pokoknya macam-macam, aneh-aneh. Cobalah, tidak salah, memang tidak salah. Boleh kita melihara binatang, boleh kita punya hobi otomotif. Tapi coba, kita melihara anak yatim sudah berapa? Masa di rumah punya mobil sampai puluhan? Bukan dijual, kalau dijual sih beda. Ini hanya dikoleksi. Di rumah punya puluhan motor, harganya mahal-mahal, miliaran. Tapi berapa anak yatim yang kita koleksi? Bulanannya kita kasih berapa kepada mereka? Oh, saya sudah 100 anak yatim yang saya tanggung. Bagus.
Tapi kalau kita hanya ngoleksi otomotif, ngoleksi barang-barang branded, bahkan mungkin juga senang dengan binatang, belum ngurusi istrinya, ngurusi burungnya misalnya ya. Kadang juga ada yang pagi-pagi sudah mandiin motor, ngelap-ngelap mobil sampai maghrib. Bayangkan. Oh, dia punya pencucian mobil. Bukan cuci mobil, bukan. Ada yang seperti itu. Azan berkumandang, orang sudah ke masjid, dia masih ngelap-ngelap mobilnya. Kalau orang Jawa mengatakan mungkin ketunyan. Harta yang tidak dibawa mati sampai segitunya. Bukankah kata Nabi, yaqulu banu Adam, mali, hartaku mana, hartaku mana, hartaku mana. Padahal kata Nabi, tidaklah manusia diberi harta oleh Allah kecuali hanya 3 macam. Apa yang dia makan akan menjadi kotoran, yang dia pakai, yang dia kenakan akan usang, yang dia simpan akan menjadi rebutan, akan ditinggalkan dan akan menjadi rebutan. Dan apa yang dia sedekahkan, itulah yang kekal abadi, itulah yang menyelamatkan. Boleh kita punya hobi yang membuat kita merasa nyaman, tenang, senang loh, uangnya banyak kok, beli apa saja yang tidak bisa dibeli orang miskin, sah-sah saja, uangnya sendiri. Tapi kalau kita punya ilmu, kita punya iman, eman-eman. Apa yang bisa kita gunakan untuk keperluan dunia itu, jika kita investasikan untuk akhirat, Masya Allah, itu bukan hanya terkenal, bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga bahkan bahagia di akhirat. Kan ya malu sebetulnya kita lihat artis yang kelihatannya waras, gendong boneka, ngomong sama boneka, bicara sendiri sama boneka, karena boneka ini nanti bisa besar. Luar biasa. Kok ya masih ada yang percaya gitu loh, masih ada yang nge-like, masih ada yang subscribe. Podo-podo gak waras sih. Maka hati-hati, lebih baik kita menghindar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, jangan sampai keturunan kita seperti itu. Maka bekali anak-anak kita dengan ilmu agama, bekali mereka dengan iman, agar di dunia ini mereka tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Kata Nabi, min husnil islamil